Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita semua. Dan alhamdulillah kita kembali hadir di masjid yang kita cintai ini, tiada lain dengan niat yang ikhlas mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu ibadah salat maghrib, dan juga salah satu bentuk ibadah yang lainnya yaitu menuntut ilmu syar'i. Dan kita masih dalam pembahasan kitab Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pembahasan yang sangat penting untuk kita ketahui. Dan pembahasan yang telah lalu yaitu pembahasan tentang wajibnya kita beriman bahwasanya Al-Quran adalah kalam Allah. Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Allah betul-betul berbicara dengan Al-Quran dengan huruf dan suara yang didengar, yang Allah sampaikan kepada malaikat Jibril alaihi salam, yang kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ayat-ayat yang beliau sebutkan dan sudah kita baca, dan kita akan beralih kepada pembahasan yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa nu'minu bi anna Allah azza wa jalla aliyun ala khalqih bi dzatih wa sifatih. Dan kita beriman bahwasanya Allah azza wa jalla maha tinggi di atas makhluknya. Kita beriman bahwasanya Allah Ta'ala maha tinggi di atas makhluknya, bidzatihi wa sifatihi. Allah maha tinggi di atas makhluknya dengan zatnya dan juga sifat-sifatnya. Ini merupakan akidah Ahlus Sunnah, meyakini bahwasannya Allah itu tinggi di atas makhluknya. Sebagaimana hal tersebut ditunjukkan oleh banyak dalil, sangat banyak dalil yang menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala.
Beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Surat Al-Baqarah ayat 255, Allah taala berfirman, wa huwal aliyyul azim. Dan dia Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi lagi Maha agung. Jelas di sini sebut Al-Ali. Dia Allah Maha tinggi. Wa qaulihi, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 18. Surat Al-An'am ayat 18. Allah taala berfirman, wa huwal qahir fawqa ibadih. Dan dia Allah Maha kuasa di atas hamba-hambanya. Wa huwal hakimul khabir. Dan dia adalah Al-Hakim yang maha bijaksana, Al-Khabir yang maha mengetahui. Disebut di sini Allah taala Al-Qahir fawqa ibadih. Yang ini semua menunjukkan bahwasannya Allah itu maha tinggi di atas makhluk-makhluknya. Kemudian baik, kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa nu'minu bi'annahu, dan kita juga beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau sebutkan dalil dalam surat Yunus ayat yang ketiga, di mana Allah taala berfirman, khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam. Allah telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Thumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Yudabbirul amr. Allah mengatur segala urusan. Wastiwa'uhu 'alal 'arsy, dan istiwanya Allah di atas arsy itu maknanya adalah uluwuhu 'alaihi bidzatih, yaitu ketinggian Allah di atas arsy dengan zatnya. Istawa ala, karena nanti istawa itu ada beberapa bentuk, dalam artian gandengannya dengan huruf setelahnya, huruf jar. Kalau istawa ala itu maknanya tinggi. Ada nanti istawa ila, istawa ila. Nah, ketika kata istawa ala, maka itu menunjukkan makna tinggi. Jadi Allah istawa 'alal arsy, Allah itu tinggi di atas arsy. Tidak tepat menerjemahkan istawa dengan bersemayam. Sering kita menemukan diterjemahkan istawa bersemayam. Karena yang kita lihat makna bersemayam di dalam kamus bahasa Indonesia itu ada makna duduk. Sedangkan istawa tidak mengandung makna duduk. Jadi gunakan istilah istawa. Istawa fi'ilnya, istiwa masdar. Allah beristiwa di atas arsy. Apa maknanya? Allah tinggi di atas arsy. Ya. Beliau sebutkan di sini tadi,
istiwanya Allah di atas arsy. Paham sudah ya? Kita gunakan istilah istiwa. Itu maknanya adalah ketinggian Allah di atas arsy dengan zatnya. Uluwan khassa, dengan ketinggian yang khusus. Yaliku bijalalihi wa azamatihi, yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketinggian Allah di atas arsy itu sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak sama dengan ketinggian makhluk di atas sesuatu. La ya'lamu kaifiyatahu illahu jalla wa ala. Tidak ada yang mengetahui kaifiyah, cara, bentuk, bagaimana ketinggian Allah di atas arsy. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak beritahukan kepada kita bagaimana istiwanya Allah di atas arsy. Allah cuma mengabarkan bahwasanya dia beristiwa di atas arsy. Adapun bagaimananya tidak perlu ditanya dan tidak perlu dibayang-bayangkan. Ini beberapa dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah itu tinggi di atas arsy. Banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan demikian. Tetapi lihat, ada di antara kaum muslimin yang mengingkari Allah istiwa di atas arsy. Dalil yang begitu banyaknya mereka tolak sifat ulu, sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala, disebabkan mereka mengkiaskan dengan makhluk, menggunakan akal pikiran mereka sendiri. Ketika kita sebutkan Allah itu tinggi di atas arsy, loh nanti sama kayak lampu. Loh, siapa yang bilang sama kayak lampu? Pikiran nih Anda sendiri loh. Oh, kalau Allah di atas arsy berarti Allah butuh kepada arsy. Siapa yang bilang demikian? Siapa yang melazimkan sesuatu yang di atas butuh yang di bawah? Langit di atas bumi. Apakah langit butuh kepada bumi? Tidak. Kalau bahasa kita kan langit tidak bertiang. Tidak butuh penopang dari bumi. Ya kan? Makhluk saja demikian. Ini adalah pikiran-pikiran yang muncul dari manusia itu sendiri. Tidaklah orang-orang yang menolak sifat Allah Subhanahu wa taala melainkan karena dia mentasbih, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ya tadi kan, tidak mungkin Allah di atas arsy. Kalau Allah di atas arsy, berarti arsy itu lebih besar dari Allah. Karena dia bayangkan makhluk. Karena biasanya sesuatu yang di bawah, kalau makhluk itu lebih besar dari yang di atas. Ya kan? Itu kan muncul dari pikirannya sendiri. Menyerupakan Allah dengan makhluk. Sehingga kemudian karena pikirannya, kalau ditetapkan Allah itu di atas arsy, berarti arsy itu lebih besar dari Allah. Oh, berarti tidak benar itu. Padahal gampang sekali. Terkait dengan zat Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang paling tahu tentang Allah itu siapa? Tentang zatnya, tentang sifatnya. Allah itu sendiri. Kemudian siapa yang tahu tentang Allah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka imani sesuai dengan apa yang Allah sampaikan kepada kita. Allah nyatakan dia beristiwa di atas arsy, selesai. Kita imani Allah beristiwa di atas arsy, tidak perlu banyak tanya. Oh, Allah yang tahu tentang dirinya.
Oh, kita tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala, kok bisa menolak? Oh, tidak mungkin Allah di atas arsy. Oh, Al-Quran ngomong demikian. Ya kan? Banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan istiwa saja, ayat yang ma'ruf juga adalah dalam surat Thaha. Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Itu satu. Ada 6 tempat yang lain. Allah Ta'ala berfirman, Tsummastawa 'alal arsy. Kalau dalam surat Thaha, Ar-Rahman 'ala al-arsy istawa. Di 6 tempat yang lain dengan lafaz tsummastawa 'alal arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Yang pertama di dalam surat Al-A'raf ayat 54. Tadi kalau Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Thaha ayat 5. Kalau yang tsummastawa 'alal arsy, yang pertama dalam surat Al-A'raf ayat 54. Yang kedua dalam surat Yunus ayat yang ketiga. Sebagaimana yang beliau sebutkan di sini. Kemudian dalam surat Ar-Ra'd ayat yang kedua. Kemudian surat Al-Furqan ayat 59. Kemudian surat As-Sajdah ayat yang keempat. Kemudian yang keenam surat Al-Hadid ayat yang keempat. Itu ayat-ayat yang menerangkan bahwa Allah beristiwa di atas arsy. Dan makna istiwa adalah ulu. Istawa maknanya ala, irtafa'a, tinggi. Bukan menguasai. Karena kalau ditakwil istawa dengan istaula, menguasai, maka artinya apa? Sebelum Allah menguasai arsy itu dikuasai oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Itu istaula ala al-arsy. Kalau dinyatakan makna istawa ala al-arsy atau istaula ala al-arsy, Allah menguasai arsy, itu maknanya sebelum Allah menguasai arsy itu dikuasai oleh selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah rebut kekuasaan atas arsy tersebut. Makanya jelas batil. Kemudian banyak dalil-dalil dari Al-Quran. Dalil-dalil ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan, yang menerangkan tentang turunnya Al-Quran, itu menunjukkan bahwasanya Allah di atas. Ya kan? Ya, terkait dengan Al-Quran kan turun kan? Al-Quran itu diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Turun dari mana? Dari atas. Tidak ada Al-Quran menyamping, Al-Quran ke depan, Al-Quran ke belakang. Yang ada Al-Quran turun. Membawa Al-Quran turun siapa? Malaikat Jibril. Ayat-ayatnya jelas. Turun dari atas ke bawah. Dalil-dalil ini menunjukkan bahwasanya Allah itu di atas. Nabi ketika peristiwa Isra Mi'raj, ketika Mi'raj kemana? Ke atas. Ya kan? Bahkan hadis yang ma'ruf, ketika seorang budak wanita, ini hadis sahih ya,
Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, seorang budak wanita yang budak wanita ini milik Muawiyah ibn Al-Hakam As-Sulami. Ya, ketika dia mengembala kambingnya, kemudian salah satu kambingnya dibawa oleh serigala. Maka Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami pun marah. Akhirnya kemudian dipukul budak wanita ini. Ya. Dan dia pun mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena menganggap hal itu adalah hal yang besar. Ya, telah memukul budak wanitanya. Maka dia pun berkata, ya Rasulullah, apakah aku bebaskan saja? Maka kata Nabi, disuruh untuk mendatangkan budak wanita tersebut. Maka Nabi pun bertanya, Ainallah, di mana Allah? Jadi pertanyaan di mana Allah itu bukan pertanyaan bid'ah. Bukan pertanyaan kelompok Wahabi. Nabi sudah mendahului bertanya di mana Allah. Karena itu terkait dengan keimanan. Nabi bertanya. Tapi memang pertanyaan seperti ini, ahlul batil yang mengingkari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala paling tidak senang. Padahal Nabi bertanya dengan pertanyaan tersebut. Maka apa yang dijawab oleh budak wanita tersebut? Fis sama. Fi di situ bermakna ala. Ya, ala. Karena huruf jar itu nanti ada banyak maknanya. Jangan sampai nanti yang baru belajar fi taunya di atau di dalam, berarti Allah di langit, artinya diliputi langit. La. Fi di situ maknanya ala. Fis sama, alas sama, di atas langit. Di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang menunjukkan fi bermakna ala. Fi dengan makna di atas. Di antaranya apa? Allah Ta'ala berfirman, wala tamshi fil ardi marha. Jangan engkau berjalan di atas muka bumi, bukan berjalan dalam bumi. Fi di situ maknanya ala. Jangan kau berjalan di atas muka bumi dalam keadaan sombong. Fis sama. Kalaupun fi-nya dimaknakan di, berarti as-sama maknanya apa? Al-ulu. Kalau ada yang kemudian enggak bisa. Fi tetap di misalnya. As-sama berarti maknanya al-ulu. Ketinggian. Ya, karena sesuatu yang di atas itu disebut apa? Sama. Seperti apa? Hujan. Ya kan, di dalam Al-Quran disebut hujan itu turun dari langit. Maksudnya di sama. Apa sama di situ? Awan di atas, makanya disebut dengan sama. Maka tidak ada lagi celah untuk mengatakan bahwasanya Allah itu tidak di atas langit. Fis sama bisa maknanya alas sama, bisa juga maknanya fil ulum, di atas langit atau di ketinggian, yaitu beristiwa di atas arsy. Ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana Allah, maka dia menjawab fis sama, di atas langit. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, man ana, siapa saya? Maka dia menjawab, engkau adalah utusan Allah, Rasulullah. Mendengar jawaban demikian, dia meyakini Allah di atas langit. Dia mengimani bahwasanya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Maka dia digolongkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai wanita mukminah. I'tikha, kata Nabi, fa innaha mu'minah. Bebaskan dia karena sesungguhnya dia adalah seorang wanita yang beriman. Ya. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ala ta'manuni
tidakkah kalian percaya kepadaku? Wa ana amin man fis sama, sedangkan aku adalah kepercayaan zat yang ada di atas langit. Ya'tini khabarus sama sabahan wa masa'an, datang kepadaku berita langit pagi dan petang. Dalil-dalil yang sangat banyak. Sudah selesai, imani saja. Ya. Adapun ahlul batil yang menolak sifat ulu, menolak Allah beristiwa di atas arsy, itu dikarenakan apa? Dia menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, sehingga kemudian muncul penolakan dengan alasan mensucikan Allah dari penyerupaan kepada makhluk. Maka terkait dengan zat Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sangat mudah. Yang membuat rumit itu ahlul batil. Baca ayatnya, iman, selesai. Adapun yang tidak Allah kabarkan bagaimana Allah beristiwa di atas arsy, tidak perlu ditanya. Ya kan? Seperti ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Ya. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Sebelum itu, katanya orang yang menolak sifat Allah Subhanahu wa taala, sebelum Allah beristiwa di atas arsy, Allah itu di mana? Tidak perlu ditanya. Tidak perlu ditanya, selesai. Allah menyatakan Allah beristiwa di atas arsy, selesai. Adapun yang tidak Allah kabarkan, tidak perlu ditanya. Baik, insyaallah ini secara ringkas terkait dengan sifat ulu dan sifat istiwa. Ya, sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala dan juga Allah beristiwa di atas arsy. Ya, kalau mau detail memang pembahasannya panjang dan memang pembahasannya khusus terkait dengan apa? Al-asma' wa sifat dan kaidah-kaidah ini. Tapi mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa dipahami karena selesai, mudah, pegang saja dalil. Ya kan? Selesai. Adapun yang menolak tidak berpegang kepada dalil, hanya berpegang kepada akal pikirannya. Baik, kemudian kata beliau rahimahullah, wa nu'minu bi annahu ta'ala ma'a khalqihi wa huwa ala arsyih. Dan kita beriman bahwasanya Allah Ta'ala itu bersama makhluknya dalam keadaan Allah di atas arsy. Nah, ini pembahasan tentang ma'iyatullah, kebersamaan Allah dengan makhluk. Allah beristiwa di atas arsy dan juga Allah senantiasa bersama makhluk. Kemudian kata beliau rahimahullah, ya'lamu ahwalahum, Allah mengetahui keadaan mereka, wa yasma'u aqwalahum, mendengar ucapan-ucapan mereka, wa yara af'alahum, melihat perbuatan-perbuatan mereka, wa yudabbiru umurahum, mengatur segala urusan mereka, yarzuqul fakir wa yajburul kasir, Allah memberikan rezeki kepada orang yang fakir dan juga mencukupi orang yang kekurangan. Yu'til mulka man yasha, Allah memberikan kekuasaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa yanzi'ul mulka mimman yasha, dan Allah mencabut kekuasaan dari siapa yang Allah kehendaki. Wa yu'izzu man yasha, Allah memuliakan orang yang Allah kehendaki. Wa yudhillu man yasha, dan Allah merendahkan orang yang Allah kehendaki. Biyadihil khair,
Di tangannya lah segala kebaikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia Allah itu maha mampu atas segala sesuatu. Wa man kana hadha sya'nuh kana ma'a khalqihi haqiqatan. Maka zat yang demikian keadaannya Allah Subhanahu wa taala, yang keadaannya tadi mengetahui segala keadaan makhluk, mengatur segala urusannya, memberikan rezeki, mengatur alam semesta, memberikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki dan seterusnya. Maka zat yang demikian keadaannya, maka dia bersama makhluknya secara hakiki. Wa in kana fawqahum ala arsyihi haqiqatan. Meskipun dia juga berada di atas arsy-Nya secara hakiki. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Tidak ada sesuatu apapun yang semisal, yang serupa dengan Allah. Dia maha mendengar lagi maha melihat. Terkait dengan ma'iyatullah, kebersamaan Allah dengan makhluk, ini juga ditunjukkan oleh banyak dalil. Dan ingat, tidak ada satupun ayat yang bertentangan satu dengan yang lain. Ayat yang menunjukkan Allah di atas langit, Allah beristiwa di atas arsy, tidak bertentangan dengan ayat-ayat yang menyebutkan bahwasanya Allah itu apa? Bersama makhluk. Seperti firman Allah dalam surat Al-Hadid, "Wa huwa ma'akum aynama kuntum." Dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Nah kan tadi istiwa di atas arsy. Dalam ayat ini Allah menyatakan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini tidak bertentangan, jangan salah dipahami. Tidak bertentangan. Allah di atas arsy itu hakiki, Allah bersama makhluknya juga hakiki. Dan kebersamaan Allah dengan makhluk tidak sama dengan kebersamaan makhluk dengan yang lain. Dan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk itu tidak melazimkan bercampurnya Allah dengan makhluk, bersentuhannya Allah dengan makhluk, atau menempatnya Allah pada makhluk. Paham tidak? Contoh, kita mengatakan saya berjalan di malam hari bersama bulan. Betul tidak ungkapannya? Betul. Saya berjalan di malam hari bersama dengan bulan. Bersama bulan. Apakah dengan kita menyatakan saya berjalan di malam hari bersama dengan bulan berarti kita itu menyatu dengan bulan? Bulannya ada di bumi? Bulannya di samping kita? Tidak. Bulan tetap di tempatnya di atas, di langit. Sedangkan kita di bumi. Tapi betul untuk dinyatakan bersama. Paham kan? Nah, kalau antara makhluk saja demikian, tidak melazimkan kebersamaan itu adalah apa? Bersentuhan, berdampingan, berada pada satu tempat. Tidak. Apalagi antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas tidak ada pertentangan dengan ayat-ayat yang menyatakan Allah istiwa di atas arsy, Allah di atas langit, dengan ayat yang menyatakan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Dan ini juga ayat tidak menunjukkan akidah Allah di mana-mana. Ya kan? Betapa banyak kaum muslimin yang tidak paham. Ketika ditanya di mana Allah, di hati. Di mana Allah? Di mana-mana. Allah fis sama, di atas langit. Fitrah manusia menunjukkan demikian. Lihatlah orang-orang yang mengingkari Allah istiwa di atas arsy, Allah di atas langit. Lisannya mendustakan, tetapi apa? Hatinya dan anggota badannya tidak mendustakan. Ya kan? Lihatlah kalau antum lihat di YouTube itu orang-orang yang apa?
mengingkari Allah itu di atas langit. Kalau ngomong Allah tangannya pasti nunjuk ke pucuk. Ketika ditanya Allah di mana, Allah tidak pucuk langit. Tapi ketika ngomong kita harus tawakal kepada Allah, kita harus berdoa kepada Allah, tangannya selalu ke pucuk. Walaupun lisannya mendustakan fitrah manusia. Cobalah kita rasakan ketika kita sujud pada saat yang terendah. Hati kita ngarah ke mana? Ngarah ke pucuk. Tidak ada mayang ke Allah tuh bawah. Hati fitrah kita mengarahkan ke atas. Makanya apa doa yang diajarkan oleh Nabi SAW? Subhana rabbiyal a'la. Dalam keadaan kita posisi yang terendah, sujud, tetapi kita menyatakan maha suci Allah yang maha tinggi. Fitrah. Ya. Fitrah manusia demikian. Baik. Itu tadi. Maka Anda bacakan sedikit secara ringkas keterangan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala terkait dengan ma'iyatullah. Yang pertama kata beliau, ma'iyatullah, kebersamaan Allah li khalqih dengan makhluknya itu tsabitun bil kitab was sunnah wa ijma' salaf. Itu ditetapkan dengan Al-Qur'an, sunnah dan juga ijma'nya salaf. Adapun dalilnya tadi salah satunya dalam surat Al-Hadid ayat yang keempat dan juga ayat-ayat yang lain. Banyak. Tetapi tadi bukan artinya bersama makhluk berarti Allah makhluk ada di WC berarti Allah itu ada di WC. Batil. Ya. Tidak demikian. Yang kedua, kata beliau, hadhil ma'iyah haqqun ala haqiqatiha. Ma'iyah ini, kebersamaan Allah ini, itu hak sesuai dengan hakikatnya. Lakinnaha ma'iyatun taliku billahi ta'ala wala tushbihu ma'iyata ayyi makhlukin li makhluk. Akan tetapi ma'iyah tersebut adalah ma'iyah yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Ta'ala, tidak menyerupai kebersamaan makhluk manapun dengan makhluk yang lain. Tetapi tadi sudah kita jelaskan, di antara makhluk saja tidak mengharuskan atau melazimkan kebersamaan itu berada pada satu tempat. Ya kan? Menyatu dengan makhluk tersebut tidak. Maka jelas antara makhluk dengan Allah, ma'iyatullah dengan makhluk tidak melazimkan Allah itu menyatu dengan makhluk atau Allah menempat pada makhluk. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, kata beliau, hadhil ma'iyah taqtadi al-ihatah bil khalqi ilman wa qudrah wa sam'an wa basara wa sultana wa tadbiran. Ma'iyah ini, ma'iyah Allah terhadap makhluk itu memberikan konsekuensi bahwasannya Allah itu meliputi makhluk dengan ilmunya, dengan kekuasaannya, dengan pendengarannya, penglihatannya dan pengaturannya. Jadi Allah bersama makhluk. Maka artinya ya, ilmu Allah meliputi makhluk. Allah mengetahui dimanapun makhluk itu berada, apa saja yang diperbuat oleh makhluk. Ya, itu konsekuensi dari ma'iyah Allah dengan makhluk. Allah mendengar segala apa yang diucapkan oleh makhluk tersebut. Allah melihat apa yang diperbuat oleh makhluk tersebut. Baik. Dan ma'iyah Allah Subhanahu wa taala ada yang namanya ma'iyah ammah, ma'iyah yang umum. Ya. Kebersamaan Allah dengan seluruh makhluk. Ada yang ma'iyah khassah, ma'iyah yang khusus. Baik, tapi tidak kita jelaskan terlalu jauh. Yang penting sekarang pembahasan kita bahwasanya kita beriman
bahwasanya Allah di atas arsy, ya, beristiwa di atas arsy. Kemudian kita juga mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama makhluk. Ya. Baik. Kemudian kata beliau, wala naqulu kama taqulu al-hululiyah minal jahmiyah wa ghairihim. Dan kita tidaklah mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh golongan hululiyah dari kalangan Jahmiyah dan selain mereka. Hululiyah itu golongan yang meyakini bahwasanya Allah ada di semua tempat. Waliyadzubillah. Ya. Nah, mereka mengatakan apa? Innahu ma'a khalqihi fil ardi. Bahwasanya Allah itu ada bersama makhluknya di muka bumi. Ya, batil. Maka kata beliau, wa nara anna man qala dzalika fa huwa kafir aw dhalun. Maka kami memandang bahwasanya orang yang mengucapkan demikian, ya, maka dia kafir atau dia sesat. Kenapa? Li'annahu wasafallaha bima la yaliqu bihi minan naqais. Karena dia mensifati Allah dengan sifat yang tidak sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala berupa sifat kurang. Ya. Baik. Ada pembahasan berikutnya kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya masih terkait dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.